Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang sangat saya muliakan, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Ibumu Masa Depanmu. Saya pilih topik itu karena Jumat ini tepat tanggal 22 Desember 2023 yang merupakan Hari Ibu. Kita bangga sebagai bangsa yang memiliki hari khusus, Hari Ibu, sebagai bentuk penghormatan kepada ibu, wanita yang berkali-kali disebut di dalam Al-Quran sebagai pejuang besar. Dialah manusia yang siap untuk berpayah-payah menjalankan tugasnya sebagai istri yang siap hamil dan siap melahirkan. Dialah manusia yang siap bertaruh nyawa ketika melahirkan. Dialah wanita yang berdarah-darah untuk setiap hari berpuluh-puluh tahun menyiapkan makanan, minuman, pakaian. Bahkan ada juga tidak sedikit orang yang menanggung beban seberat itu sendirian karena dia sudah menjanda. Dialah juga, hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, wanita yang memperkenalkan anaknya, memperkenalkan Allah dan Rasulullah kepada anaknya. Hadirin sekalian, kalau tidak ada ibu, matilah peradaban ini. Kalau tidak ada ibu, habislah seluruh generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang yang menghormati ibu, berbakti kepada ibu, ditempatkan sejajar dengan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Dulu ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mohon didaftar sebagai pasukan perang. Rasulullah bertanya, ibumu masih hidup? Masih. Kamu berbakti saja kepada ibumu, sebab surga itu di bawah 2 telapak kaki ibu. Hadirin sekalian, kalau kita berbicara tentang hormat kepada ibu, berarti kita juga harus hormat dan kasih kepada istri kita, yang istri itu adalah ibunya anak-anak kita semuanya sekalian. Hadirin sekalian, izinkan saya dalam khutbah yang singkat ini menyampaikan kisah tentang Uwais Al-Qarni. Saya tahu bahwa bapak-bapak sudah mengenal kisah ini, tetapi sengaja saya ulang kembali untuk menyemangati kita bagaimana kita berbakti kepada ibu. Berbakti kepada ibu tidak harus ketika kita ini
masih berdampingan dengan ibu kita. Kalau bapak-bapak masuk ke masjid, memasukkan uang ke dalam masjid, ini untuk ibu saya, yaitu namanya bakti kepada ibu. Kalau kita hari Jumat membagi-bagikan makanan, kita niati ini untuk ayahku, yaitu ibu, itu bakti. Kalau kita hadirin sekalian sujud tengah malam, lama, sujudnya lama panjang, mendoakan sampai kita meneteskan air mata demi ampunan dan rahmat untuk ayah ibu kita, baik yang masih hidup ataupun sudah wafat, itu sama dengan kita sedang bersiap untuk menggendong ibu kita, ayah kita ke dalam surga. Siapakah Uwais Al-Qarni ini? Hadirin sekalian, Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang pernah hidup semasa dengan Rasulullah tetapi tidak sempat bertemu. Dia lahir di Arab, di perbatasan Yaman, tetapi meninggalnya di Syria. Kalau suatu saat bapak ibu ke Syria, di sana ada masjid besar yang bertuliskan Masjid Uwais Al-Qarni. Suatu saat Nabi Muhammad SAW berbicara kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, wahai Umar dan Ali, suatu saat besok ada orang yang namanya Uwais. Kalau kamu suatu saat bertemu dengan dia, mintalah dia berdoa untuk ampunan atas dosa-dosamu. Luar biasa. Mintalah doa kepada orang itu supaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Suatu saat Umar bisa bertemu dengan dia, sebab Rasulullah sudah memberi cirinya orang itu di mukanya ini ada selingkar uang koin yang itu bekas penyakit kulitnya. Ketika dilihat betul, wah ini, apakah anda namanya Uwais? Iya betul. Apakah anda dari wilayah Al-Qarni? Betul. Luar biasa. Saking senangnya Umar, dia bertanya, kamu mau kemana? Saya mau ke Irak. Bagaimana kalau saya fasilitasi perjalananmu? Apa katanya? Aku nufi ghabra'in nasi ahabbu ilayya. Maaf, sengaja saya tolak pemberianmu, sebab aku menjadi orang miskin, aku menjadi orang biasa-biasa, tanpa fasilitas pemberian orang lebih mulia bagi saya. Hadirin sekalian, dia ketika selesai mendoakan Umar, betul, ketika mendoakan Umar selesai, dia malu bahwa kesalehannya diketahui orang. Dia malu kesalehannya diketahui orang, maka dia menjauh, dia ke pegunungan, dia mengembala kambing. Hadirin sekalian, tiap hari dia menggendong anak kambing itu dari atas gunung ke bawah, dari atas gunung ke bawah. Orang lain menganggap ini orang senting ini, pekerjaannya pagi gendong kambing ke atas, turun lagi, tapi dia tenang saja. Untuk apa hidup memikirkan komentar orang? Selama tidak mengganggu orang lain, tidak mengurangi hak orang lain, tidak melanggar aturan negara, tidak melanggar aturan agama, jalan terus, tidak perlu kita berpikir atau memikirkan komentar orang. Sebab yang berhak menjadi hakim siapa kita itu bukan manusia. Yang berhak menjadi hakim untuk kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak tahu mengapa dia menggendong kambing dari atas gunung kemudian turun.
Ternyata dia ini berlatih karena dia ingin, aku miskin, ibuku miskin, aku harus menggendong ibu saya. Sekarang harus berlatih, aku harus menggendong ibu saya dari Yaman ke Mekah, dari Yaman ke Mekah. Tidak perjalanan pendek, hadirin sekalian. Oleh karena itu, pantaslah dia ini disebut sebagai kekasih Allah, karena dia mengasihi ibunya. Pantaslah ia disanjung oleh Rasulullah, karena dia orang yang mewakafkan dirinya untuk kesenangan ibunya. Hadirin sekalian, dari kisah yang pendek itu ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadirin sekalian, siapa bilang bahwa jalan ke surga itu jauh dan sulit? Surga itu dekat, Bapak Ibu sekalian. Surga itu di sekitar kita. Semakin kita dekat kepada ibu kita, ya semakin dekat jarak kita ke surga. Semakin sering kita membuat ibu kita tersenyum, semakin sering Allah tersenyum kepada kita. Oleh karena itu, sekali lagi, biasakan sujud yang lama, biasakan sujud yang lama, dan jangan lupa doakan ibu kita, doakan ayah kita. Apalagi ayah dan ibu kita yang itu hidup pada masa-masa belum banyak pengajian seperti sekarang ini, ibadahnya banyak yang salah, belum bisa infak seperti kita waktu itu, ekonomi sesulit itu. Sekarang apa yang kita lakukan untuk membebaskan orang tua kita? Apa yang kita lakukan untuk membebaskan ibu dan bapak kita dari siksa kubur dan siksa neraka? Seluruh apa yang kita miliki harus kita lakukan untuk menyelamatkan ibu dan bapak kita dari derita kubur, derita dunia, dan derita akhirat nanti. Yang kedua, tirulah Uwais Al-Qarni yang begitu sayang kepada ibunya. Tapi tidak itu saja, dia tidak mau pamer-pamer kesalehan, apalagi diviralkan. Tidak, kebaikan itu cukup Allah saja yang tahu. Sebab nanti kalau banyak orang tahu kemudian dipuji, keluarlah kebanggaan, dan kebanggaan atas pujian orang itu kemudian menghapuskan pahala-pahala yang besar yang sudah kita investasikan. Yang ketiga, bagaimana tawaduknya Umar bin Khattab. Kurang apa, hadirin sekalian? Umar itu termasuk salah satu sahabat yang banyak komentar-komentarnya ketika dialog dengan Rasulullah. Ayat Quran ini turun itu seperti komentarnya Umar bin Khattab, seolah Umar bin Khattab tahu wahyu yang akan datang. Dan juga Nabi pernah mengatakan salah satu orang besok yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Sehebat itu, tapi dia tidak sombong, dia tawadhu, meminta doa kepada orang yang lebih junior, yang bukan sahabat tapi itu tabiin, yang sering tidak pernah ketemu Rasulullah, itu dimintai doa. Jadilah orang-orang yang tawadhu, rendah hati, menghargai orang. Anggaplah orang itu selalu lebih mulia dari kita, anggaplah orang itu selalu lebih pintar dari kita. Jangan dibalik, jangan dibalik. Yang keempat, itulah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mengetahui peristiwa berpuluh-puluh tahun yang belum terjadi, yang baru terjadi setelah wafat beliau. Inilah khutbah yang bisa saya sampaikan. Tapi sebagai penutup, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu. Berprestasilah untuk menjadikan ia tersenyum karena kita. Gendonglah ia ke surga dan tinggallah bersamanya selama-lamanya. Ada orang bijak mengatakan, madum tatu syahidu basmata ummik fal hayatu la tazalu jamilah. Selama engkau bisa menyaksikan ibumu, mungkin menyaksikan ibu kita tersenyum di sini atau menyaksikan ibu kita tersenyum di alam kubur, fal hayatu la tazalu jamilah. Kehidupan itu selalu dimudahkan Allah. Bahkan ada pepatah juga yang mengatakan, behind a successful man there stand a woman.
Di balik kesuksesan orang-orang itu, di sana ada orang hebat. Siapa itu? Ibumu. Siapa itu? Istrimu. Mal farqu baina sautir rasasoh wa sautur rasasoh ta'khudhur ruh wa sautu ummik tu'idur ruh. Apa bedanya suara senjata dengan suara ibumu? Suara senjata mencabut nyawa orang, sedangkan suara ibumu, suara istrimu mengembalikan roh yang sudah keluar itu kembali ke jasadnya untuk hidup kembali. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tata'lana dhanban illa ghafartah. Wahai Allah, siapapun yang berdosa di antara kami, khususnya ibu kami, ayah kami, Engkaulah dengan kemurahan-Mu akan memaafkan dan mengampuninya. Wala hamman illa farrajtah. Melalui doa yang diamini orang baik-baik pada hari Jumat ini, ya Allah, siapapun yang sedih, susah, sampai menangis pun, ya Allah, Engkaulah yang akan memberikan jalan keluar kepadanya. Wala saqaman illa syafaitah. Siapapun yang sakit, Engkaulah yang pasti maha kuasa untuk menyembuhkannya. Wala dainan illa qadaitah. Siapapun di antara kami yang ada di masjid ini ataupun di luar masjid ini, di antara keluarga kita yang susah hidup karena terbelit hutang, Engkaulah ya Allah yang akan memberi rizki untuk membayar dan menyelesaikannya. Wala maitan illa rahimtah. Siapapun yang wafat di antara kami, wafatkanlah dengan husnul khotimah. Ya Allah, siapapun yang wafat di antara kami, rahmatilah mereka dan berikan kekuatan kesabaran untuk keluarga yang ditinggalkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berikan sholawat kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Jadikan seluruh yang mengamini doa ini tidak Engkau wafatkan sebelum menginjakkan kakinya di Makkah dan di Madinah. Wa fil akhirati syafa'atahu. Jadikan seluruh yang hadir ini ketika bangkit dari kuburnya dipanggil oleh Rasulullah untuk berbaris di belakangnya menuju surga. Jadikan seluruh yang kumpul di masjid ini dan keluarganya reuni bertemu kembali di surga bersama Rasulullah. Jadikan kami orang yang kuat menggendong ibu kami dan bapak kami ke surga. Dan jadikan anak-anak yang Kau titipkan kepada kami berakhlak harum seperti Nabi dan juga bisa membukakan pintu surga untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.